Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemarin kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya hikmah dari sholat Idul Adha, dari hari raya Idul Adha, kita bisa memotong sifat-sifat kekejian, sifat-sifat kezoliman, sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Namun pada saat ini saya tidak sedang membicarakan tema Idul Adha ya. Saya ingin membicarakan tentang suatu tema yang sering terjadi pada kita. Kemarin kan saya bertemu dengan teman-teman ya. Salah satunya ada yang sedih dan murung ya. Saya sempat bertanya, apa penyebabnya gitu. Tapi saya juga tidak terlalu jauh menanyakan apa yang membuat dia sedih berlarut-larut ya, karena bagi dia itu adalah hak ya. Jadi tidak terlalu kepo untuk mengetahuinya. Cuma saya sebagai teman ingin dia curhat dengan saya. Ya. Kalau rasa sedih itu ya sebenarnya wajar. Kita semua pasti pernah dan mungkin akan mengalami fase-fase sedih itu. Baik itu sedih karena kehilangan orang yang kita cintai, sedih karena berbagai masalah yang terus menghantam kita, sedih karena kita misalkan tidak punya uang, sedih karena misalkan anak-anak nakal. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu menjadi sedih ya. Namun ya, ini adalah fase sedih ini adalah hal yang wajar, karena dalam kehidupan manusia itu ada sedih dan ada gembira, ada siang, ada malam. Jadi mendung tak selamanya kelabu, pasti ada langit yang cerah. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana tips mengatasi rasa sedih. Yang pertama, ketika kita sedang sedih, yang pertama kita menenangkan diri dulu. Kita berbaik sangka kepada Tuhan. Mengapa hal ini, kesedihan ini ada pada kita? Mengapa? Dengan cara kita merenungi, kita introspeksi diri, kita akan tahu penyebabnya. Oh, mungkin karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan memperhatikan kita supaya kita terus berada di jalannya. Jadi artinya yang pertama, kita tenang dan selalu berintrospeksi diri terhadap apapun yang Tuhan berikan. Dalam hal ini adalah kesedihan. Kemudian yang kedua ya, ketika kita sedih, kalau kita memiliki hobi yang positif itu luar biasa. Karena ketika kita sedih, kita akan menyalurkan dan membuang rasa sedih itu dengan hobi kita. Misalnya ya, orang yang hobi berolahraga, maka kesedihannya sedikit-sedikit akan luntur. Karena dia akan memanfaatkan waktunya daripada bersedih-sedih, maka dia akan berolahraga supaya fresh, supaya segar. Dan juga olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin, di mana kita akan merasa bahagia. Kemudian ya, untuk supaya kita tidak sedih, caranya dengan sholat dan baca Quran. Karena janji Allah, ketika kita sholat dan ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang ya. Hati kita akan menjadi tenang. Kita tidak risau lagi, tidak gelisah lagi, tidak resah lagi. Semua kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang selanjutnya ya, kita itu bisa bermain seni. Kita bisa menghibur diri dengan misalkan ya, kita punya gitar,
kita bisa bernyanyi-nyanyi, kita punya suling, kita bisa nyuling, kita bisa apa aja yang membuat hati kita itu lupa dengan kesedihan. Karena kesedihan tidak perlu dirawat, kesedihan harus dibuang ya, karena itu adalah vibrasi yang sangat rendah. Jadi kita ganti dengan keceriaan. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Itu adalah cuplikan lagu yang sangat nendang sekali, supaya kita harus selalu bergembira. Kemudian ya, ketika kita sedih, di samping hal-hal yang tadi, kita juga bisa menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan cara banyak aktivitas di rumah. Kalau ibu-ibu rumah tangga ya, pasti kerjaannya akan sangat banyak sekali. Dari mulai pagi jam 3 ya, kita mulai beraktivitas ya, sholat dan lain sebagainya. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga sampai selesai. Itu akan melupakan kesedihan-kesedihan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, kita juga bisa refreshing. Refreshing tidak harus mengeluarkan biaya. Refreshing misalnya kita berkebun, kita nanam lidah buaya, kita nanam cabai. Ketika kita berkebun, maka ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa bahagia. Dan kita akan lupa dengan kesedihan. Atau ketika kita sedih, kita bisa datang ke sawah, kita lihat hamparan hijau sawah yang begitu menyegarkan, begitu indah. Dan ketika itu kita merasa betapa besarnya Sang Maha Pencipta. Katakan, aku punya masalah besar, tapi aku punya Tuhan yang maha besar yang akan menolong kita. Jadi kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Kesedihan, kehilangan orang yang kita cintai. Kesedihan, kita punya masalah yang banyak. Kesedihan kita, anak-anak yang nakal. Kesedihan karena kita tidak memiliki uang. Buang semua rasa sedih jauh-jauh dan ganti dengan hati yang tenang dan gembira. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.